Dalam kehidupan ketiga. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Cepet guys, subscribe. It's gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Terima kasih. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying. Terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo mempunyai nilai yang sangat strategis bagi pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Probolinggo sekitar 1696 km persegi. Kondisi topografi Kabupaten Probolinggo dibatasi wilayah pantai di bagian utara dan dikelilingi pegunungan di bagian selatan. Dengan rentang ketinggian mulai 0 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Kandungan material tanahnya berasal dari campuran pasir mineral vulkanis gunung berapi, lumpur, dan tanah liat. Karena itu tidak heran jika kondisi lahan pertanian di wilayah Kabupaten Probolinggo umumnya memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Karena alam yang subur, panorama alamnya yang indah, sehingga sejarah mencatat bahwa wilayah Kabupaten Probolinggo ada tempat singgasana para raja, atau sering disebut dengan Prabolinggi. Julukan inilah yang kemudian menjadi nama Probolinggo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Probolinggo terbagi dalam 24 kecamatan, 325 desa, dan 5 kelurahan. Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 2015 sebesar 11.448 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun relatif kecil, rata-rata sebesar 0,30%. Hal inilah berkat keberhasilan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan program keluarga berencana. Sementara itu, mata pencaharian penduduk Kabupaten Probolinggo sebagian besar berkutat di desa dengan menjadi petani atau buruh tani. Dipilihnya kota Keraksaan sebagai ibu kota Kabupaten Probolinggo secara psikologis akan memberikan dampak positif bagi seluruh warga karena ibu kota merupakan lambang kebanggaan tentang keberadaan suatu wilayah dan sekaligus cermin keberhasilan suatu pemerintahan. Saat ini Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh Haja Puput Tantriana Sari sebagai Bupati Probolinggo untuk masa bakti 2013 sampai dengan 2018. Didampingi oleh Haji Ahmad Timbul Prihanjoko sebagai Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo. Dalam menjalankan pemerintahan ini, Bupati dan Wakil Bupati senantiasa berkoordinasi dengan lembaga legislatif dan yudikatif serta forum pimpinan daerah lainnya. Sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif yang telah berjalan selama ini terbukti mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemerintahan. Kami bersyukur Kabupaten Probolinggo dianugerahi alam yang indah, tanah yang subur, dan masyarakatnya yang agamis, pekerja keras, dan suka bergotong royong. Dengan potensi tersebut, ditambah dengan tekad dan kerja keras serta semangat kebersamaan, saya yakin ke depan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat. Situasi yang aman dan kondusif selama ini terpelihara dengan baik, berkat sinergi serta kerjasama antara Umarok, aparat keamanan, dan para ulama, serta segenap elemen masyarakat yang ada. Dalam bidang administrasi, birokrasi, pelayanan umum kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan terpadu, selama ini menjadi prioritas pertama bagi jajaran birokrasi pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menggerakkan iklim berusaha dan investasi di Kabupaten Probolinggo. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan telah menerapkan sistem informasi manajemen perizinan terpadu satu pintu sejak tahun 2013. Kini pengurus perizinan usaha ataupun investasi menjadi lebih cepat dan tidak dipungut biaya. Mengurus perizinan di Kabupaten Probolinggo sangatlah cepat dan gratis sip pokoknya.
tekad pemerintahan Kabupaten Probolinggo untuk membentuk birokrasi yang transparan, efektif, dan akuntabel dibuktikan dengan diterimanya penghargaan WTP atau wajar tanpa pengecualian dalam pertanggungjawaban keuangan negara pada tahun 2019. Hal ini akan semakin memacu kinerja pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Probolinggo yang dinamai religius dan memiliki sifat terbuka mayoritas beragama Islam. Karena itu tak heran di setiap sudut desa hampir selalu ditemui masjid, mushola, dan pesantren. Untuk menjaga keharmonisan sosial dan politik di Kabupaten Probolinggo, komunikasi intensif dengan ulama dan tokoh masyarakat lainnya senantiasa dilakukan oleh Bupati dan Forpinda secara berkelanjutan demi terwujudnya suasana aman dan tentram dan kondusif. Alhamdulillah, Kabupaten Probolinggo cukup aman dan kondusif dikarenakan pemimpin-pemimpin, terutama para ulama, cukup rukun dan kompak. Juga umat-umat yang beragama lain, selain ada pertemuan, bahkan ada organisasinya namanya FKUB, juga dari keamanan, Pak Kapolres, Kapolda sering bertemu dengan kiai-kiai. Ini sebabnya keamanan ini yang pokok ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi keamanan. Amin Allahumma. Kunjungan ke suku Tengger di lereng Bromo misalnya. Di sini Bupati dan Forpinda mendapatkan sambutan yang tulus dari masyarakat setempat. Komunikasi langsung dengan warga desa menjadi nilai tersendiri karena meniadakan sekat antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Rakyat merasa diperhatikan manakala pemerintah hadir dan melihat langsung kondisi permasalahan yang ada di pelosok wilayah Kabupaten Probolinggo. Dalam setiap perencanaan, pemerintah Kabupaten Probolinggo selalu terbuka dengan usulan warganya. Setiap usulan, saran, dan masukan dari masyarakat desa akan dicatat dan menjadi bahan penyusunan kebijakan selanjutnya. Masyarakat Tengger sangat terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga masyarakat Tengger sangat memegang teguh kearifan budaya adat istiadat yang telah menjadi dituluri leluhur. Sektor pendidikan selalu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Probolinggo. Salah satunya, sekolah unggulan di Kabupaten Probolinggo adalah sekolah bilingual SMP Hati. Sekolah yang terletak di Desa Toroyan, Kecamatan Geraksan ini, setiap hari menggunakan dua bahasa pengantar untuk proses belajar mengajar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekolah yang awalnya diprioritaskan bagi warga kurang mampu, ini digagas oleh Haji Hasan Aminuddin, Bupati Probolinggo periode sebelumnya. Sekolah ini terbuka untuk umum, namun bagi siswa kurang mampu tapi cerdas, sekolah ini tidak memungut biaya. Selain itu, juga disediakan fasilitas asrama dan kebutuhan makanan minuman setiap harinya. SMP Hati tidak hanya konsulen pada kemampuan akademik beserta didiknya, tetapi juga pembentukan karakter siswa agar memiliki kemampuan spiritual, iman dan takwa, akhlak mulia, dan berintegritas, rahmatan lil alamin. Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menggelar program Melek Aksara. Secara berkelanjutan, upaya pemberantasan buta aksara ini dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBRI. Yang terbesar di seluruh pelosok desa, semua usaha dan kerja keras itu menghasilkan angka rata-rata tamat sekolah semakin baik. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo terus meningkat.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, memiliki 6 rumah sakit, 15 rumah bersalin, 33 puskesmas, 1.312 posyandu, 87 puskesmas pembantu, dan 40 polides untuk rumah sakit kelas C. Rumah sakit Waliwijati memiliki fasilitas dan tenaga medis yang memadai, bahkan menjadi rujukan kesehatan bagi warga Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Lumajang. Rumah sakit ini memiliki pavilion Hasanah Minuddin yang disediakan warga kurang mampu agar tetap memperoleh haknya untuk mendapatkan fasilitas berobat dan menginap yang memadai. Perkembangan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Probolinggo mulai tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan pertumbuhan. PDRB Kabupaten Probolinggo rata-rata per tahun sekitar 4,13%. Demikian pula dengan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang terus mengalami kenaikan signifikan. Hal ini sejalan dengan penurunannya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo. Menurut data Biro Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sekitar 276.000 jiwa, turun menjadi 236.000 pada tahun 2015. Kondisi alam yang subur di Kabupaten Probolinggo menghasilkan produk pertanian yang melimpah dan berkualitas. Penggunaan lahan sawah seluas 37.222 hektar, sedangkan untuk tanah kebun dan tegalang seluas 49.077 hektar.